Di awal film diperlihatkan sebuah tempat klub malam. Di sana ada seorang prajurit tangguh yang menyamar menjadi seorang pria biasa, yaitu bernama Samson. Di sini ia akan menemui seorang mafia yang mempunyai bisnis perdagangan manusia. Samson berencana untuk membeli seorang budak bernama Sasha. Ketika transaksi sedang berlangsung, mafia itu mendapat kabar bahwa Sasha ini mempunyai keluarga kaya sehingga ia meminta bayaran 2 kali lipat. Di sini Samson yang menolaknya langsung beraksi dengan menghabisi mereka satu persatu. You've seen mine. Setelah menghabisi mereka, ia pun memasuki ruangan di mana Sasha disekap. Lalu Samson mengatakan bahwa ia adalah utusan ibunya untuk menyelamatkan Sasha. Mereka pun kabur dari sana dengan motor dan meledakkan tempat itu dengan bomnya sebelumnya ia pasang. You like fireworks? Yeah. Keesokan harinya, Samson mendapat panggilan telepon dari inspektur polisi untuk segera datang ke TKP kemarin. Laura is waiting for you downstairs. Get here now. Setibanya di sana, Samson dimarahi oleh inspektur yang bernama Vitko, yaitu karena tindakan cerobohnya meledakkan gedung waktu malam tadi, yang membuat beberapa budak yang lain mati akibat ledakan itu. Samson pun kaget dan hanya bisa terdiam serta menyesali kejadian itu, karena di sini Samson sama sekali tidak mengetahuinya kalau ternyata di dalam sana masih ada budak yang lain. Lalu Vitko mengatakan untuk tidak mencampuri lagi urusan polisi dan menyuruhnya untuk bekerja di toko seperti biasa. Terungkap Samson adalah mantan tentara pasukan khusus yang dipecat karena dianggap paling berbahaya dan sering gegabah dalam aksinya. Leave police work to the police. 6 bulan kemudian di Meldov, terlihat ada 2 orang tua dan seorang anak perempuan bernama Becky. Ayah Becky sendiri bernama Andrew, yaitu seorang petarung MMA yang akan dijadwalkan bertarung di kota ini. Terlihat juga di sana ada seorang wanita yang bernama Amalia, sedang memata-matai mereka dengan terus memotret. Beralih ke Samson yang kini menjadi seorang penjual daging. Ketika ia sedang bersih-bersih dan melihat pintu masuk, ia teringat kejadian waktu lalu yang menewaskan beberapa anak kecil. Kemudian beralih ke hotel, ketika Becky dan ayahnya sedang mengamati pertandingan, Becky meminta izin untuk mencari sinyal HP-nya. Ayahnya di sini menyuruh Becky untuk pergi ke balkon, yang mungkin saja di sana sinyalnya akan bagus. Saat Becky ke sana, terlihat ada Amalia yang sedang mengambil gambar pemandangan. Di sini mereka pun berkenalan dan berbincang. I'm Amalia. Becky. Nice to meet you. Di balik itu ayahnya mandi lalu memeriksa Becky di balkon. Yang ternyata setibanya di sana Becky sudah tidak ada dan hanya ada laptop saja. Ayahnya lalu mencari di dalam hotel dan ia menemukan selembar kertas yang bertuliskan sedang keluar mencari minum dan akan kembali dalam 5 menit. You've reached Becky. Tell me something good. Becky! Setelah mencari ke sana kemari di sekitar hotel, akhirnya si ayah melaporkan ke pihak resepsionis dan kepolisian karena Becky tak kunjung kembali. Malam harinya, polisi langsung menggeledah semua tempat klub malam dan memeriksa rekaman CCTV di hotel. Namun tidak juga menemukan petunjuk apapun. Kabar hilangnya Becky menjadi headline di kota itu karena sang ayah adalah juara MMA yang cukup terkenal. Former MMA champion Andrew Faden continues to stump police.
Beralih ke Samson yang sedang menonton berita kehilangan Becky. Lalu tak lama kemudian, Faiden dan Monica, orang tua Becky, datang ke tokonya. We're closed. Kedatangan mereka di sini karena diberi saran oleh Kedutaan Besar Amerika untuk menemui Samson perihal masalah hilangnya anak mereka, agar Samson dapat membantu mencari anaknya. Namun di sini Samson mengatakan, saya tidak mungkin bisa melakukan itu karena saya hanya seorang manusia pedagang daging. Di sini ibu Becky yaitu Monica yang melihat atau Samson tahu kalau Samson bukan orang sembarangan. Ia pikir hanya Samsonlah yang bisa mencari putrinya itu. Sayangnya Samson di sini terus menolak tawaran mereka karena ia masih trauma atas kejadian waktu itu. Believe me, you're better without me. Setelah itu ketika Samson pulang kerja, ia dihampiri oleh seseorang dari Kedutaan Amerika yang bernama Selwyn. Yang ternyata Selwyn sendiri adalah anak kandung dari Samson. Di sini Selwyn meminta ayahnya untuk membantu menemukan Becky yang masih berusia 14 tahun. Karena ia pikir tak seorang pun bahkan pihak polisi yang mempunyai keahlian fleksibilitas seperti ayahnya ini. Selwyn yakin hanya ayahnya yang bisa menangani kasus ini. Namun sayangnya di sini Samson tetap kekeh dalam pendiriannya, yaitu tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Sorry, I can't. You know I can't. Beralih ke ayah Becky yaitu Faiden yang terus mencari putrinya dengan mendatangi tempat-tempat prostitusi dan bertanya kepada setiap orang di luar sana. Hingga ia bertemu dengan seorang wanita yang memberitahukan kalau ada seorang anak di sebuah klub malam. Faiden pun langsung menuju ke sana. Setibanya di sana ia menanyakan ke bartender bahwa ia diberitahu oleh seorang wanita di luar kalau putrinya berada di dalam. Namun di sini bartender bilang putrinya tidak ada. Lalu Faiden mencoba menanyakan ke orang yang di sebelahnya. Akan tetapi orang ini malah mengejeknya dengan mengatakan kalau Faiden adalah seorang ayah yang tidak dapat menjaga anaknya. Faiden yang kesal pun langsung marah dan memukul orang itu, hingga terjadi baku hantam di sana. Come on, partner. Time to go. Faiden di sana dikeroyok hingga tak berdaya. Namun tiba-tiba lampu di sana mati dan muncul orang misterius bertopeng membantunya. Setelah menghabisi orang-orang di sana, ia pun membuka topengnya, yang ternyata itu adalah Samson. Kemudian Faiden pun dibawa ke tokonya untuk diobati. Di sana Faiden menanyakan kepada Samson bagaimana ia bisa menemukan dirinya. Samson pun menjawab karena itu adalah keahlianku. Dan sekarang ia berubah pikiran dengan bersedia untuk membantu mencari anaknya. Why'd you change your mind? It's the right thing to do. Keesokan harinya Faiden dan Monica diberitahu oleh inspektur polisi kalau pihak kepolisian mendapat petunjuk, yaitu Becky kemungkinan dibawa keluar hotel dengan ambulan. Lalu kemungkinan rambut Becky dicat warna hitam agar tidak ada kecurigaan oleh pihak penculik. Di sini ibu Becky marah karena para kepolisian baru menyadari hal itu setelah Becky hilang 2 hari. Dan juga tidak ada kabar tembusan tentang si penculik itu. Monica berprasangka kalau putrinya sekarang sudah diperdagangkan. Kemudian inspektur polisi ini meminta waktu untuk menemukan putrinya. Ia juga mengetahui kalau Faiden dan Monica bekerja sama dengan Samson. Di sini inspektur merasa khawatir dan ia juga mengatakan ke Faiden dan Monica kalau Samson bukanlah seorang detektif, melainkan hanya seorang tentara bayaran. Bahkan di usaha terakhirnya, Samson telah menewaskan 4 anak perempuan. Well, we'll take that under advisement. Pada malam harinya, Samson yang menyamar sebagai kurir, ia mendatangi rumah seorang mafia bernama Baganov. Baganov sendiri adalah pembisnis perdagangan manusia. Sebelum ia masuk, ia membius penjaga di sana dengan pulpen. Lalu mengelabui penjaga lain dengan mobil kosong.
Ternyata Samson sudah ada di dalam, hingga Samson berhasil menyekap Bogdanov. Di sini Samson menanyakan di mana Becky berada. Bogdanov yang keras kepala tidak memberitahukannya. Lalu Samson mengancamnya jika tidak mengembalikan Becky esok hari, ia akan kembali lagi ke rumahnya dan mencokel matanya satu persatu. Kemudian beralih ke seorang pria bernama Vlad. Di sini ia mendapat telepon dari Bogdanov yang menyuruhnya untuk membunuh Becky. Di sini Vlad juga harus membunuh Amalia dan temannya untuk menghapuskan jejak. Ternyata percakapan ini sudah direkam Samson sebagai upaya untuk menemukan Becky. Pada esokan harinya, ia mendatangi TKP di mana Amalia dan temannya dibunuh. Lalu ia juga ditunjuk oleh inspektur untuk melihat jasad yang dibakar mereka. Yang dicurigai itu jasad Becky. Namun di sini Samson meminta untuk tes DNA terlebih dahulu. Beralih ke rumah sakit, di mana di sana terlihat ada kedua orang tua Becky, Samson, Selewyn, dan inspektor yang sedang menunggu hasil DNA. Tak berselang lama, dokter pun muncul dan memberitahukan bahwa hasil DNA-nya terbukti sama dengan jasad yang terbakar itu. Yang artinya Becky telah tewas. The DNA matches. Positive. It's her. Sontak ibunya sangat terpukul dan ia menyalahkan Samson karena ia telah berbuat ceroboh dengan mengancam Bogdanov, si mafia Rusia itu. It's not your fault, Dad. Come on. Esok harinya Samson frustasi karena ia merasa gagal lagi untuk menyelamatkan seseorang, yang akhirnya ia melampiaskan dengan mabuk ciu. Ketika sedang mabuk, muncullah Bogdanov beserta anak buahnya yang siap menyiksa Samson. Karena Samson telah berani ke rumahnya dan mengancamnya. Come to my home. Tiba-tiba Samson teringat dengan mayat-mayat yang tak terselamatkan olehnya, hingga membuatnya mendapatkan asupan tenaga lalu menyerang balik mereka. You really do want to die. What you doing here anyway? Ketika mereka sudah menghabisi Bogdanov dan anak buahnya, Samson teringat lagi dengan jasad yang terbakar itu, yang menggunakan gelang di tangan kiri. Sedangkan Samson yang melihat foto Becky, Becky selalu menggunakan gelangnya di tangan kanan. Hingga Samson pun berpikir kalau kematian Becky sudah dipalsukan. You're driving. Okay. Lalu kemudian Samson dan anaknya bergegas pergi untuk menyusul Vaiden dan Monica ke bandara, karena mereka akan pulang ke AS. Di sini Samson menceritakan semuanya ke mereka. Kalau kematian Becky pasti sudah diatur, dari jasad yang mirip dengan Becky sampai kecocokan DNA. Ia berpikir kalau si dokter sudah disuap agar semua orang tidak mencari Becky lagi. What's the point? Why would they fake her death? I think your daughter's not dead. Pada malam harinya, Samson menculik dokter yang mengecek DNA Becky waktu itu. Dan benar saja, ketika diinterogasi, si dokter mengakui kalau ia dibayar oleh seseorang bernama Stelu. Keesokan harinya terlihat seorang pria berkepala pelontos yang ternyata itu adalah Stelu yang sedang ditemani oleh Vlad. Stelu sendiri ternyata seorang wakil menteri pertahanan yang mempunyai bisnis perdagangan manusia. Di sini Stelu mendapat telepon dari si dokter yang mengatakan bahwa ia diancam sehingga membocorkan identitas dirinya. Hingga Stelu menyuruh Vlad untuk mengurus kegaduhan ini. This butcher is local and he has heard my name. Are we clear on this? Absolutely. Beralih ke Samson yang sedang membawa Vaiden dan Monica untuk menetap di tempat persembunyiannya. Di sana ia memberi aturan jangan ada yang menggunakan telepon.
jangan ada kontak dengan siapapun. Dan apabila ada orang selain dirinya dan anaknya datang, maka tembak mati saja. Karena orang suruhan Stelu bisa melacak apapun. Sementara Samson sendiri akan pergi untuk menyelidiki polisi agar bisa tahu siapa saja yang dapat dipercaya. No contact with the outside, okay? Beralih ke sebuah penjara tua yang nampak terlihat di sana ada Becky yang sedang disekap, yang artinya Becky masih hidup. Becky meminta handphone kepada wanita yang bernama Marina. Namun Marina menolak hal itu karena ia tahu kalau Becky nantinya akan menghubungi seseorang. Dan ketika Marina keluar, ia lupa menutup pintu. Becky pun langsung bergegas untuk mengambil HP dan menelepon ayahnya. Becky? Di sini Becky menyuruh ayahnya untuk menyalakan laptop agar bisa mencari koordinat HP-nya serta melacak keberadaan Becky sekarang. Akan tetapi sayangnya hal ini adalah pancingan untuk membawa orang tua Becky ke genggaman Flood. Di satu sisi, Samson dan anaknya sedang membongkar perlengkapan senjata yang dikubur. Saat sedang membongkar, ia mendapat telepon dari Faiden yang mengatakan kalau Becky ditemukan dan meminta Samson untuk menyusul dirinya ke sebuah penjara Soviet yang sudah tidak digunakan. Samson dan anaknya pun bergegas pergi ke sana. Come on, let's go. Keesokan harinya, Faiden dan Monica tiba di penjara Soviet yang ternyata dijaga ketat. Di sini Monica mempunyai ide dengan berpura-pura tersesat dan meminta bantuan untuk meminjam telepon kepada penjaga itu. Lalu dari belakang, Faiden menyerang dan melumpuhkannya. Kemudian Faiden dan Monica melihat seorang gadis yang mirip dengan Becky dibawa oleh salah satu penjaga. Lalu mereka pun langsung mengikutinya. Sayangnya tanpa mereka sadari, itu hanyalah sebuah umpan untuk menggiring mereka ke sebuah jebakan. Ketika mereka sudah terkepung dan akan dihabisi oleh anak buah Vlad, beruntungnya dengan tepat waktu Samson menyelamatkan mereka berdua. Lalu mereka bertiga pun bergegas memasuki gedung tersebut. Di sana terlihat seorang gadis yang sedang diborgol. Yang dicurigai itu adalah Becky. Akan tetapi ternyata itu seorang gadis lain yang bernama Tanya. Di sini Tanya mengatakan kalau dirinya mengetahui keberadaan Becky di mana. Ketika menuju ke tempat Becky, mereka dihadang oleh beberapa penjaga di sana. Vlad yang melihat anak buahnya berhasil dilumpuhkan, ia langsung mengirim beberapa anak buahnya yang lain untuk menghentikan mereka dari berbagai sudut, hingga terjadi baku hantam dan baku tembak serta ledakan. Beralih ke Vlad, ketika ia sedang mengawasi dari CCTV, ia mendapat telepon dari Stelu yang mengatakan bila dalam 1 jam tidak bisa menghabisi Samson dan yang lain, ia akan mengirim anak buahnya yang lain untuk menyelesaikan kegaduhan ini. Di sini Vlad pun merasa kesal dan tiba-tiba ia menyuruh anak buahnya untuk mundur dari baku tembak itu, serta memblokir semua pintu keluar. Saat perlawanan dari anak buah Vlad terhenti, tiba-tiba Vlad menghubungi dan menawarkan pertukaran Tanya dengan Becky. Dan jika hal itu ditolak, maka Becky akan dihabisi. Di sini Samson meminta Faiden untuk tidak melakukannya. Ia berpikir hal itu pasti jebakan. Namun Faiden yang tidak punya pilihan lain, ia akan menuruti tawaran Vlad. Kemudian pertukaran itu pun dimulai. Terlihat juga di atas ada 2 anak buah Vlad yang sudah standby menerima perintah untuk siap menembak Faiden dan Monica. Dan benar saja, ketika pertukaran sudah dilakukan, Vlad pun memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Gabriel, take them out. Akan tetapi hal itu kalah cepat dengan Samson yang sudah berhasil mengatasi mereka berdua. Kemudian tak berselang lama, pihak kepolisian pun datang untuk menolong mereka, serta mengepung tempat itu. Police, get down, get down. Di balik itu, Tanya dibawa ke hadapan Vlad.
ia nampak akan dihabisi oleh Vlad dengan pistol. Akan tetapi Vlad kalah cepat dengan Tanya yang lebih dulu menembak Vlad. Terungkap ternyata Tanya sudah dibekali pistol oleh Samson sebelumnya. Kemudian semua budak yang ada di sana berhasil diselamatkan termasuk Becky dan Tanya. Setelah itu terlihat Stelu yang berada di sebuah gereja yang sedang meratapi kesalahannya yang pernah ia buat. Dan saat masuk untuk pengakuan dosa, ia dikejutkan dengan kemunculan Samson yang langsung menembak mati Stelu. I won't. Bagaimana menurut kalian? Di sini ada yang ngefans dengan fandom? Kalau ada, komen di bawah. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya, jangan pernah menyalahkan orang yang sudah berusaha membantumu. Dan untuk orang yang selalu disalahkan ketika berbuat baik, maka bersabarlah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam untuk keluarga di rumah.